Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Hari ini adalah hari terakhir dari masa Natal. Maka hari ini akan menjadi hari terakhir kamu melihat kasula warna emas, karena besok hari Senin dan seterusnya Gereja Katolik secara liturgi sudah masuk masa biasa, warnanya hijau yang melambangkan pertumbuhan dan harapan yang baru. Jadi masa Natal ditutup dengan pesta pembaptisan Tuhan Yesus yang persis pada hari ini kita rayakan. Kalau kita mendengar Injil mengenai pembaptisan Tuhan Yesus, kalau hanya dengar ceritanya, ya hanya begitu. Di Sungai Yordan begini-begini, ada Roh Kudus turun, udah begitu saja. Kalau hanya mendengar ceritanya. Tetapi dari cerita yang tampaknya hanya gampang, itu ada makna yang mendalam kalau kita kupas satu persatu. Apa maknanya? Kita mulai dari kata langit yang terbuka tadi. Kita lihat di dalam cerita Injil tadi bahwa ketika Yesus sudah dibaptis, sedang berdoa, orang-orang juga sudah dibaptis, kemudian terbukalah langit. Saudara-saudariku, kata langit dalam Alkitab tidak pernah berarti hanya langit angkasa raya warna biru yang kita lihat. Bukan itu yang dimaksud kalau Alkitab bicara mengenai langit. Apalagi kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Kata langit berbunyi uranos. Uranos ini juga dapat diterjemahkan dengan kata surga. Berarti langit juga dapat diterjemahkan dengan kata surga. Maka istilah terbukanya langit berarti apa? Terbukanya surga. Surga yang terbuka. Maknanya apa? Maksudnya apa? Kok surga terbuka? Begini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, surga tertutup. Manusia dan Allah terpisah. Manusia tidak bisa mendekati Allah karena sudah dalam keadaan dosa. Ini istilahnya surga tertutup. Ketika Yesus Kristus dibaptis, surga terbuka. Maksudnya apa? Surga tempat Allah berada. Surga tempat tinggal Allah. Terbuka ini bahasa penggambaran. Jangan tanya, loh berarti di surga ada pintunya ya Rama ya? Enggak penting ada pintunya apa enggak. Ini penggambaran. Jadi surga yang terbuka maksudnya terhubung kembali. Bayangkan, kalau ada ruangan, ada pintu tertutup berarti kan tidak ada hubungan. Ketika terbuka, yang di dalam, yang di luar sana, gereja contohnya ini, pintu terbuka berarti ada hubungan. Yang di dalam, yang di luar terhubung. Jadi surga terbuka maksudnya adalah manusia kemudian punya kesempatan memasuki tempatnya Allah, bisa bersatu kembali dengan Tuhan Allah kita. Maka yang pertama, makna yang pertama dari pesta pembaptisan Tuhan mengingatkan juga akan pembaptisan setiap orang beriman, setiap orang Kristen yang dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, surga terbuka. Setiap orang yang dibaptis juga membuat surga terbuka karena Kristus yang telah lebih dahulu dibaptis daripada kita. Berarti ini pengajaran. Pengajaran untuk mengingatkan orang Kristen, kita semua, bahwa yang terlihat memang hanya fisik. Bahwa kalau dibaptis berarti ya ada imam yang bawa air, kemudian ada orang yang dituangi air. Kalau lansia, kalau anak, orang dewasa dibaptis, yang terlihat mata hanyalah suatu tindakan air yang dikucurkan. Itu yang kelihatan mata. Dengan pesta pembaptisan Tuhan hari ini kita diingatkan ada peristiwa rohani yang terjadi yang tidak terlihat oleh mata duniawi kita. Jadi pembaptisan sama dengan apa tadi? Terbukanya surga. Berarti kalau sekarang di dunia ini setiap orang dibaptis, ketika terjadi pembaptisan surga terbuka. Dalam arti atau makna apa? Orang itu kemudian namanya tertulis dalam buku kehidupan di surga. Punya kesempatan untuk memasuki kehidupan kekal bersama dengan kebahagiaan surgawi Allah Tuhan kita sendiri. Maka diingatkan, kalau suatu kali nanti kamu menghadiri baptisan atau membaptiskan bayimu, yang kelihatan cuma begitu, yang kelihatan. Tetapi yang rohani, ada kenyataan rohani bahwa
si bayi atau lansia atau orang yang dibaptis ini namanya tertulis dalam buku kehidupan. Rama, memangnya ada buku kehidupan? Kami kira hanya ada buku pelajaran dan buku hutang. Enggak ya, ada buku kehidupan. Kalau kamu membaca kitab Wahyu, ada namanya buku kehidupan. Setiap orang yang namanya tertulis dalam buku kehidupan, ia diperkenankan memasuki surga yang sudah terbuka. Jadi ingat, kalau suatu kali lihat baptisan, yang mata kelihatan ini tidak hanya terbatas itu, ada sesuatu yang lain yang melampaui apa yang tampak oleh mata fisik kita, yaitu kenyataan spiritual yang sudah kita pelajari. Nomor 2, tadi yang pertama itu pengajaran mengenai baptisan. Nomor 2 ini pewahyuan. Ketika Sang Kristus dibaptis, mari tadi kita lihat ceritanya bagaimana. Ada surga terbuka, turun Roh Kudus, lalu ada suara dari surga. Suara dari surga ini suara Bapa. Berarti di situ kemudian kita tahu ini pewahyuan mengenai Allah Tritunggal. Karena ada Bapa yang di situ mengatakan engkau putraku terkasih, ada putra. Putra itu siapa? Yesus Kristus, yang sudah kita lihat pada saat Natal siang, firman itu telah menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia ini Yesus Kristus, dalam agama Katolik istilahnya anak garis miring putra. Jadi Bapa itu Allah, Putra itu Yesus dan Roh Kudus. Berarti peristiwa pembaptisan Sang Kristus ini pemberitahuan, kalau bahasa gampangnya. Bahasa sulitnya pewahyuan, bahasa latinnya revelatio, penyingkapan diri Allah diberitahukan kepada umat. Wahai umat, ini kalau pakai bahasa gampang ya. Kalau pakai bahasa teologi ya bisa saja, tapi kita pakai bahasa gampang saja. Pada saat pembaptisan Tuhan Yesus diberitahukan, wahai umat, akunya Tuhan yang di surga adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, maka disebut Tritunggal. Itulah kenapa dalam setiap pembaptisan orang Kristen, ketika dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selalu dengan itulah orang Kristen dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Enggak mungkin ada baptisan. Dan perhatikan, dalam nama. Nama itu satu, bukan nama-nama. Perhatikan bahwa dalam nama. Kalau kita berdoa juga membuat tanda salib dalam nama, bukan nama-nama. Bahasa latinnya in nomine, nomine itu satu. Buktinya lain kalau kamu baca terjemahan bahasa Inggris, in the name, name itu satu. Kalau names pakai S itu banyak kalau bahasa Inggris. In the name of the Father, dalam nama. Kenapa? Karena Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa dalam ketritunggalannya. Tentang Roh Kudus, tahun depan baru saya jelaskan ya. Tunggu tahun depan. Kalau ada sumur di ladang. Ya kalau dijelaskan sekarang kepanjangan, kamu udah ngantuk-ngantuk nanti ya. Tahun depan ya. Yang penting bahwa kita tahu pembaptisan Sang Kristus itu ngasih tahu. Ini loh aku Allah yang benar, Allah yang sejati adalah Allah Tritunggal. Karena dalam peristiwa pembaptisan ada Sang Bapa, ada Sang Putra, ada Sang Roh Kudus ditampilkan bersama-sama. Jadi pengajaran, pewahyuan, dan nomor 3 adalah ajakan. Bagian terakhir yang akan kusampaikan kepadamu adalah kalimat paling ujung dari cerita Injil yang kita dengar hari ini, yaitu kata berkenan, aku berkenan. Kata berkenan ini muncul pada malam Natal, kemuliaan kepada Allah yang maha tinggi dan kepada manusia yang kepadanya Allah berkenan. Berkenan itu apa sih? Tadi ada kata aku berkenan. Apa maksudnya berkenan? Berkenan ini tidak terlalu gampang dijelaskan, tapi kalau kita kemudian kembali dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, agak mudah untuk dijelaskan. Berkenan itu merasa puas. Gambarannya begini, kalau ada seorang seniman menciptakan sesuatu, sebutlah. Ada seorang pematung membuat patung bagus sekali. Atau seorang pelukis membuat lukisan bagus sekali, terus dia senyum-senyum sendiri. Ah, bagus sekali ini. Puas aku dengan hasil ciptaanku ini, itu maksudnya berkenan dalam arti itu. Merasa puas dengan apa yang telah dibuatnya. Jadi ketika dikatakan hari ini, Bapa berkenan kepada Yesus, Yesus dalam arti sebagai manusia. Manusia ciptaan Allah.
Berarti Yesus Kristus prototipe, kalau pakai bahasa mesin atau bahasa pabrik, prototipe paling unggul, model paling unggul dalam diri manusia yang mungkin berkenan, dalam arti Allah merasa puas kalau lihat Yesus itu. Dari ketaatannya sampai bahkan wafat di kayu salib. Karena Yesus mewakili kita, maka berarti ini ajakannya begini, gampangnya. Nanti sampai di rumah kamu ngaca di depan kaca, lihat muka masing-masing, terus bertanya, kira-kira kalau Allah Bapa kita di surga lihat mukamu itu, beliau puas apa enggak? Ciptaan yang model kayak gini memuaskan Allah Bapa apa tidak? Bukan dalam arti wajah fisik loh ya. Kalau wajah fisik saya nomor 3 ganteng seluruh keuskupan ya. Allah puas tentu saja. Tapi bukan dalam arti itu maksudnya. Nanti pulang di rumah ngaca, lihat mukamu, lalu bertanya, kira-kira Allah puas enggak kalau ciptaannya begini? Tapi bukan dalam arti wajah fisik glowing apa enggak. Tapi tutur katamu, perbuatanmu, kebaikan hatimu dan seterusnya. Secara lengkap sebagai manusia, itu maksudnya berkenan. Nanti pulang ngaca terus tanya, kalau Tuhan lihat aku, kira-kira beliau sebagai seniman itu puas enggak lihat hasil karyanya seperti ini? Itu maksudnya, artinya berkenan. Shalom alaikum.